Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur kita boleh melalui hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan. Jika Tuhan mengizinkanmu untuk berjalan melalui jalan yang sulit, percayalah, Dia akan tetap berjalan di sampingmu dan Dia tahu yang terbaik untukmu. Pagi ini kita mau tetapkan hati kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan sertanya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo kita nyanyikan lagu ini ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Katakan jalan sertanya, jalan sertanya selamanya. Jalan sertanya selamanya. Amin. Puji Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Semakin engkau mengandalkan Tuhan dan menaruhnya sebagai prioritas dalam hidupmu, engkau akan mengalami kebaikan-kebaikannya yang luar biasa. Pagi ini kita mengagumi akan kebaikan Tuhan. Kita mau nyanyikan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, ini kami. Yes Tuhan, kami mau katakan dari hati kami Tuhan. Oh Yesusku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Katakan dengan sukacita, napasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan napasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ini kami Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini. Kami mau selalu berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada kekuatan yang selalu baru. Kami tundukkan kepala, kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mengagumi kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengagumi kesetiaan-Mu Tuhan.
Kami mengagumi pelayanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan kami mau berjalan selalu serta dengan Engkau. Memasuki tahun yang baru ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama kami. Oleh karena itu dari hati kami yang paling dalam, kami naikkan syukur kami Tuhan. Bukan cuma sekedar duduk Tuhan, bukan cuma sekedar menundukkan kepala, bukan cuma sekedar diam Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, Kau tahu hati kami ya. Kami rindu, kami kagum akan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan. Biar melalui pujian kami, pelayanan kami, Engkau disenangkan. Tuhan sempurnakan. Terima kasih Tuhan. Katakan saudara, hidupku hanyalah untuk-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Benar Tuhan Yesus. Napasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan sekali lagi sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Napasku menceritakan kasih-Mu, Yesusku. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, diberkatilah Engkau dengan seluruh keberadaan kami pada pagi hari ini. Kami mau naikkan syukur kami mau naikkan pujian kami mau naikkan sukacita kami mau memberkati Tuhan Yesus dengan seluruh keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati ibadah online pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara merasa pertolongan Tuhan luar biasa? Amin ya, semakin engkau mengandalkan Tuhan dan menaruhnya sebagai prioritas hidupmu, engkau akan menjalankan, engkau akan mengalaminya kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang dalam hidupmu. Ya, mari saudara, saya mengajak kita menyanyikan pujian. Tak pernah ku ragu Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku tahu Kau setia dalam hidupku. Aku pegang janji-Mu Tuhan. Ya. Katakan dengan lantang, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
jiwaku. Terima kasih Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Engkau ajaib Tuhan, Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan dalam hidup setiap kami. Engkau begitu setia, ajar kami terus berjalan semakin erat kepadamu Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Pagi ini kami mau naikkan segala pujian kami buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian syukur kami Tuhan. Mari saudara katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Engkau luar biasa
kebetulan dalam hidup kami Tuhan. Semua seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini, setiap kami dalam keluarga kami masing-masing, baik kami yang sendiri, kami punya rasa syukur dari hati kami yang paling dalam di hadapan-Mu. Tuhan lihat ya, Tuhan yang sempurnakan Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Enggak ada kepura-puraan di hadapan Tuhan. Kami rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Karena di luar Engkau kami gak ada apa-apanya. Kami gak mampu Tuhan. Kami lihat ke depan. Kami merasa khawatir, kami merasa takut. Tapi kami tahu Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau setia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami naikkan syukur kami. Mari saudara, bapak, ibu, anak-anak jangan terdiam. Kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Inama syakaralama Yesus. Engkau yang setia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Buat kesetiaan-Mu Tuhan. Buat penyertaan-Mu. Buat kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Buat pengharapan yang gak pernah mengecewakan di dalam Engkau Tuhan. Buat janji-janji-Mu yang ajaib Tuhan. Kami pegang itu Tuhan. Kami tahu Tuhan. Kami mau berjalan selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Karena itu yang terbaik dalam hidup kami. Sehingga kami boleh dijumpai Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau lihat jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada. Memberkati Tuhan dengan kekuatan kasih-Mu Tuhan. Biar pujian kami menjadi satu hal yang baik di pemandangan Tuhan. Bukan menjadi sesuatu yang kebiasaan Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu sayang kepada jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang mengasihi setiap kami Tuhan. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Kami mau buka hati kami pada pagi hari ini. Kami mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami mau belajar dan kami mau mengaplikasikannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Shalom dan selamat hari Minggu Jemaat GGP Gunung Hermon. Christopher Tapeheru di sini dapat kesempatan yang indah untuk bisa membagikan isi hati Tuhan, sebuah sukacita tersendiri bagi saya. Mengucapkan selamat Natal dan tentunya selamat Tahun Baru. Natal nampaknya belum terlalu jauh saudara. Thank you banget buat kehormatan ini. Saya pernah hadir dengan seluruh keluarga saya, dapat salam dari mereka, dapat salam hangat. Ya, berharap Anda dalam keadaan terbaik, saudara. Walaupun keadaan masih belum membaik, tapi kami percaya, hamba percaya, ya Tuhan kita tetap Tuhan yang baik apapun yang terjadi. Dan dapat kesempatan seru banget hari ini untuk ikut serta ya dalam tema besar Everyday with Jesus. Everyday with Jesus, saudara. Dan khususnya membahas tentang doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami yang bisa dibaca di Matius 6 ayat 9. Ya, di Matius 6 ayat 9. Izinkan saya jelasin dulu HBTN-nya apa, saudara. Salah satu hashtag yang saya pakai di sosial media saya, salah satunya adalah HBTN atau Hallowed be Thy Name, dimuliakanlah namamu. Ya, ketika dapat kesempatan untuk ikut terjun dalam serial khotbah yang satu ini, saudara, saya sangat senang karena ini jadi salah satu tagline saya, salah satu prinsip hidup saya, pedoman hidup saya untuk memuliakan hanya nama Tuhan. Ya, to make His name holy, untuk menguduskan nama Tuhan. Di Matius 6 ayat 9, saudara. Karena itu berdoa demikian, Tuhan Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya, ini bagian yang saya yakin
nggak ada yang kebetulan saya bisa ikut serta dalam bagian ini, saudara. Untuk menguduskan nama Tuhan, pertama kita harus mengenal namanya. Kita harus mengenal Dia. Ya, seberapa Dia sungguh-sungguh kudus, seberapa Dia seharusnya dihormati, segitu mulianya, segitu luar biasanya. Dan untuk kita menguduskan namanya, kita harus mengenal namanya. Dan saya langsung terjun, saudara, saya dapat bagian beberapa, saudara, tentang nama-nama Tuhan ya, yang kita kenal. Dan mungkin beberapa Anda baru tahu. Ya, saudara, saya baru sungguh-sungguh mendalaminya, termasuk di dalam serial ini. Tapi ya, nggak ada yang kebetulan, saya percaya ini membawa kita dalam dimensi yang baru. Untuk sungguh-sungguh menguduskan nama Tuhan dengan cara mengenalnya lebih dalam. Yang pertama, bicara tentang Jehovah Shalom. Di Hakim-Hakim 6 ayat 24. Ya, dikatakan seperti ini, Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Yang pertama kita akan belajar tentang Jehovah Shalom. Ya, Tuhan itu keselamatan. Satu hal yang sangat menonjol dari kekristenan adalah kita tidak menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, tapi kita diselamatkan oleh Tuhan. Yang adalah keselamatan kita. Tuhan itu keselamatan. Dan satu kata yang menonjol tentunya kata juru selamat, saudara. Ya, agama banyak. Nabi banyak, rasul banyak. Tapi juru selamat cuma Yesus. Juru selamat cuma Yesus. Ya, zaman dulu dipakai istilah jurumudi untuk orang yang mengemudi, atau kalau bahasa sekarang disebut sebagai sopir. Ya, orang yang bisa nyetir umumnya nggak perlu pakai sopir, kecuali kerjaannya ribet dan dia butuh waktu sendiri, waktu konsentrasi di sepanjang perjalanan yang memakan waktu. Ya, tapi gini, dengan sederhana kita umumnya nggak akan pakai sopir kalau kita bisa nyetir sendiri. Begitu pula dengan kata juru selamat. Ya, kalau kita bisa menyelamatkan diri sendiri, Anda dan saya, ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, kita tidak butuh juru selamat. Tapi kenyataan kita membutuhkan juru selamat karena kita sadar persis. Ya, kekristenan menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita butuh juru selamat dan kita bersyukur kita milikinya dalam diri Yesus Kristus. Jehovah Shalom, Tuhan itu keselamatan. Dan Kristus adalah juru selamat kita. Kita bersyukur selamanya untuk Yesus Kristus. Kita mengenal kata Jehovah Shalom ini. Tuhan itu keselamatan. Dan satu-satunya yang bisa dibanggakan dari keselamatan yang adalah sebuah pemberian dari Tuhan, hanyalah Sang Pemberi. Ya, jadi mestinya tidak ada satupun orang Kristen yang bisa membanggakan agamanya. Ya, kekristenannya, pelayanannya, atau apapun itu yang dia lakukan, ibadahnya. Perbuatan baik yang gak ada yang bisa kita banggakan karena keselamatan kita adalah anugerah. Satu-satunya yang bisa dibanggakan dari sebuah pemberian hanyalah Sang Pemberi. Dan Jehovah Shalom lah yang bisa kita tinggikan, satu-satunya yang bisa kita banggakan. Karena dialah juru selamat kita, dia itu keselamatan. Tuhan itu keselamatan bagi kita. Yang berikutnya, kita mengenal Tuhan sebagai Jehovah Elohim. Nah, kata-kata ini agak tricky, saudara, karena kita lihat sepintas kayak agak hampir mirip. Ya, di Kejadian 2 ayat 4 dikatakan seperti ini, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, kata Tuhan Allah digabung dalam satu istilah dalam bersama untuk menyebut Tuhan sebagai Tuhan Allah. Perpaduan antara nama Allah yang unik yaitu Yahweh, Yahweh, yang nggak ada huruf hidupnya, bacanya pun masih ya sederhana, kita akan baca sebagai Yahweh. Ya, dan kata dasar Tuhan. Ya, perpaduan ini menunjukkan apa sih? Menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Oke, banyak yang mengaku atau diakui sebagai Tuhan, tapi Tuhan yang sejati, Tuhan kita. Ya, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, ada istilah Shangti atau Kaisar Langit, di mana teman-temanku yang tidak percaya Yesus Tuhan, yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan, mereka masih menyembah dewa dan dewi, mereka bilang di atas semua dewa-dewi itu ada Kaisar Langit, ada yang paling atas, ada yang memerintah yang lebih berkuasa lagi. Dan kita percaya kita menyembah Tuhan yang itu. Kita menyembah Jehovah Elohim, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, kita menyembah Tuhan yang benar. Kita bersyukur, saudara. Kita bisa mengenal Tuhan yang benar melalui Yesus Kristus tentunya. Ya, Yesus bilang, apapun yang kau bisa kenali, perlu kenali tentang Bapa, tentang yang kau sembah, tentang Tuhan. Kau bisa lihat dalam aku, ketika engkau melihat saya, kata Yesus, kau melihat Bapa. And that's just amazing. Betapa Tuhan yang tidak mungkin terhampiri dalam kekudusannya bisa membuka dirinya demikian untuk kita kenali melalui pribadi Yesus Kristus. Kita bersyukur selamanya.
For our God, Tuhan kita adalah Jehovah Elohim, Tuhan di atas segala Tuhan. Atau disebut sebagai Tuhan Allah. Tuhan Allah. Dan berikutnya saudara, Jehovah Tsidkenu. Ya, Jehovah Tsidkenu ini cukup unik. Yeremia 33:16 yang menyebutkan nama Tuhan yang ini. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Dan di poin ini salah satu yang paling saya excited saudara. Kenapa? Karena seringkali dalam hidup kita mengalami, sejujurnya kita sering mengalami ketidakadilan. Kita sering mengalami ketidakadilan dan berpikir kayak, kok ini bisa menimpa saya? Padahal yang saya lakukan udah seperti ini. Kok ya yang menimpa saya adalah yang berlawanan. Saya ngerasa kalau pakai bahasa Arab tuh dizolimi. Saya ngerasa dicurangin gitu loh. Ya, nggak cengli nih kayak gini gitu loh. Kita selalu ngerasa seperti itu, saudara. Ya, tapi kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang adalah keadilan kita. Jadi one day justice will be served. Keadilan akan ditegakkan, mungkin bukan sekarang. Ya mungkin bukan sekarang, tapi pasti nanti. Di hadapan tahta pengadilan agung itu. Di hari terakhir. Ya, di hadapan sang hakim agung pasti keadilan akan ditegakkan. Saudara, penting. Kenapa kita mengenal Tuhan sebagai Jehovah Tsidkenu? Kenapa? Karena ini yang sering kali terjadi ketika orang berdoa. Ya, kita sangat sulit untuk bisa sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan yang kita ragukan. Khususnya dalam hal keadilan ini. Ya, berbicara tentang apa sih Tuhan keadilan kita itu? Ya, Tuhanlah yang menyediakan keadilan bagi manusia, terutama melalui anaknya, Yesus Kristus. Yang dibuat oleh Tuhan. Ya, yang dibuatnya mengenal dosa untuk kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya, 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan Dia yang tidak mengenal dosa Kristus, yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, karena Anda dan saya, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Itu sebuah keadilan. Kenapa? Makanya Dia harus menebus dosa, karena upah dosa itu maut dan mesti ada yang mati untuk menggantikan yang mestinya mati. Yang mestinya mati karena dosa dan kesalahan kita sendiri adalah Anda dan saya, semua umat manusia. Tapi Kristus datang sebagai juru selamat. Dia datang seperti domba yang menjadi seperti tumbal untuk menggantikan kita yang mestinya tergantung di kayu salib dan binasa. Tapi oleh karena pengorbanannya kita bisa diselamatkan. Kita bisa beroleh hidup yang kekal. Nah, seringkali Jehovah Tsidkenu ini diragukan. Contoh di Alkitab, saudara, ada keraguan, saya sebut sebagai keraguan Abraham. Ketika Tuhan menceritakan rencananya untuk menunggang balikkan Sodom dan Gomora, dan Tuhan berkata, masakan Tuhan Sang Maha Adil semesta alam yang sangat adil dan Maha Adil bertindak tidak adil? Bagaimana kalau ada orang yang baik di situ? Ya bagaimana kalau ada 50 orang baik, masa semuanya ditunggang balikin sih? Ya akhirnya Tuhan bilang, oh ya udah, silakan cari 50 orang yang baik. Saya tidak akan jadi menurunkan ujangan api dan belerang dari langit. Dan akhirnya Abraham langsung nawar karena dia tahu, wah berarti nggak nyampe 50 nih. Dia tawar lagi 40, dia tawar lagi 30, 20 dan sampai 10 nggak nyampe dong, saudara. Ya seringkali kita sering berpikir, kok terus gimana dong buat orang-orang yang belum mendengar tentang Yesus? Kita selalu berpikir seperti itu. Apakah mungkin Tuhan bertindak tidak adil? Apakah mungkin ada orang yang masuk neraka, dalam tanda kutip, ya masuk neraka karena tidak pernah mendengar tentang Kristus? Saya percaya Tuhan tidak mungkin tidak adil seperti itu. Pasti. Ya makanya gini, Injil harus diberitakan sampai ke semua orang, ya sampai ke seluruh bumi. Ya baru datanglah Tuhan Yesus. Ya, artinya apa? Akan ada keadilan. Nggak ada orang yang tiba-tiba masuk neraka. Loh, saya nggak tahu apa-apa. Nggak mungkin. Pasti semua akan punya kesempatan ya, untuk percaya atau menolak Kristus. Dan ini yang mesti kita beresin dulu, saudara. Karena ada keraguan sedikit banyak di hati kita. Kita masih berpikir Tuhan nggak adil. Ya misalnya kata-kata gini deh, nggak usah tentang keselamatan dulu, tentang kehidupan aja. Ya why bad things happen to good people? Pertanyaan itu sering kali jadi momok yang menakutkan, yang bikin kita jadi nggak sungguh-sungguh, kurang sungguh berdoa, karena kita meragukan kok ketidakadilan ini gitu loh, yang udah direnungkan oleh Salomo, ya direnungkan oleh pengkhotbah, ya oleh Salomo misalnya, udah direnungkan di kitab pengkhotbah, di kitab Amsal, kita lihat betapa memang seringkali ada ketidakadilan yang terjadi di kehidupan ini. Tapi somehow karena ketidakadilan itu dibiarkan oleh Tuhan, kita berpikir Tuhan itu nggak adil. No, one day justice will be served, dan penting untuk mengenal Tuhan kita sebagai Jehovah Tsidkenu, Tuhan keadilan kita. He's our justice. Ya, pengorbanan Kristus, penebusan yang Kristus lakukan bagi Anda dan saya itu justru jadi pemuas keadilannya Tuhan. Itu justru menunjukkan bahwa Tuhan itu adil. Dosa nggak bisa main diampunin gitu aja.
harus ada harga yang dibayar dan dia bayar dengan darahnya sendiri. Jehovah Tsidkenu. Dan aku berdoa sungguh-sungguh biar nggak ada lagi keraguan seperti keraguan Abraham dalam diri Anda dan saya. Kita berpikir Tuhan nggak adil kalau gitu. Enak dong berarti yang terlahir Kristen. Oh, kata siapa saya terlahir Kristen? Sudah di keluarga Kristen. Papa mama pendeta, atas opa oma pendeta, penginjil, guru Injil zaman Belanda. Tapi saya nggak langsung otomatis sungguh-sungguh mengikut Kristus, nggak otomatis langsung menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita punya kesempatan yang sama semuanya untuk menerima atau menolak Kristus. Dan oleh anugerah Tuhan, bersyukurlah kalau Anda dan saya bisa menerima Kristus. Dan beritakan Kristus kepada yang lain, beritakan Injil dengan harapan mereka juga menerima Kristus. Karena punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama untuk memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikutnya, kita mengenal Tuhan sebagai Jehovah Rohi. Mazmur 23 tentunya terkenal, saudara, bicara tentang Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Dia seperti gembala dan kita domba-dombanya. Mazmur 23 tentunya terkenal, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, satu Mazmur yang terkenal, tapi izinkan saya membaca dari Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Ya, kalau Alkitab dekat Anda, silakan diambil, sudah dibaca. Yohanes 10 penjelasan tentang gembala yang baik, dan Yesus berkata, aku gembala yang baik. Ya, jika engkau melihat aku, sekali lagi engkau melihat Bapa. Kau pengen tahu Tuhan gembala yang seperti apa? Seperti saya, kata Yesus. Ya, seperti saya, like Father, like Son. Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, kata Yesus, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara, salah satu ayat yang sedihnya seringkali cukup ditarik keluar konteks dan agak dirampok dari makna sesungguhnya, yaitu tentang kesembuhan, tentang bilur-bilur Kristus menyembuhkan kita, dan selalu spesifik hanya tentang sakit penyakit secara fisik. Tapi di kitab 2 Petrus, di surat 2 Petrus, saudara, kita mesti tahu di ujung dari ayat itu, oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Di ayat 25-nya dikatakan, sebab engkau dahulu sesat seperti domba yang mengambil jalanmu sendiri, tapi sekarang kau sudah kembali kepada pemelihara jiwamu, yaitu Yesus Kristus. Ya, kita mesti kembali ke situ, saudara. Pada akhirnya yang namanya keselamatan, kesembuhan itu ketika bukan hanya kita sembuh dari penyakit fisik, tapi kita sembuh dari kesesatan kita. Kita akhirnya mengikuti Sang Gembala jiwa kita, yaitu Yesus Kristus, kembali ke jalannya Tuhan. Bersama Sang Gembala kita, Jehovah Rohi, Tuhan Gembala kita yang baik, yang menuntun kita, melindungi kita, menjaga kita, memberi makan kita, yang berjalan di depan kita. Dan berikutnya, saudara, kita belajar tentang Jehovah Shammah. Ada di Yeskiel 48 ayat 35 dikatakan, jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta sejak hari itu. Nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Tuhan yang selalu hadir, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ada. Tuhan yang maha hadir dimanapun dan selalu tidak pernah meninggalkan kita. Dan izinkan saya mengingatkan kecenderungan manusia, kecenderungan manusiawi Anda dan saya, siapapun manusia punya kecenderungan untuk memfitnah seolah Tuhan tidak hadir. Tuhan, kau di mana ketika ini terjadi? Tuhan di mana? Padahal Tuhan ada di situ, saudara. Tuhan selalu hadir. Contohnya, satu orang yang punya karunia yang luar biasa, dipakai Tuhan hebat, tapi dia nggak mau hidup dituntun oleh Roh Tuhan. Dia hidupnya dituntun sepenuhnya oleh hawa nafsunya sendiri. Namanya Simson. Simson tidak pernah berdoa. Dia hanya mengandalkan kekuatannya, dan hawa nafsunya akhirnya membawa dia kepada satu titik. Matanya dicongkel, kekuatannya hilang, dan diikat jadi sebuah lelucon, disuruh ngelawak, saudara. Dan akhirnya dia berdoa sama Tuhan, dan doanya adalah sebuah fitnahan. Tuhan, di mana engkau? Mengapa engkau meninggalkan saya? Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan siapapun. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan siapapun. Dan ketika kita berdoa, penting untuk menyadari bahwa Tuhan selalu ada di situ. Ya, ketika kita lagi nggak bisa ngumpul pun sepanjang 2020, nggak bisa ngumpul dalam bentuk di gereja, di bangunan gereja, dalam bentuk persekutuan, kita hanya bisa sendiri ibadah online seperti ini. Tapi kita tahu Tuhan adalah Jehovah Shammah yang hadir di situ, hadir di sini, dan tidak pernah meninggalkan, melupakan kita, yang selalu ada. 2-3 orang berkumpul mencari Tuhan, Tuhan hadir di situ. Jehovah Shammah. Dan
Aku berdoa sungguh-sungguh biar semua kita berhenti memfitnah Tuhan. Berhenti berpikir bahwa Tuhan gak ada hanya karena ketika keadaan berantakan dan kita berpikir Tuhan gak ada di situ. Tapi Tuhan ada di situ, saudara. Dia selalu beserta dengan kita. Dia memberikan kita kekuatan, penghiburan, jalan keluar. Jehovah Shema, Tuhan yang hadir, selalu hadir, beserta dengan kita. Dan yang terakhir, izinkan saya membagikan tentang ini. Yang nama Tuhan Jehovah Sabaoth, dan ini unik. Ya, ini unik. Di Mazmur 46 ayat 8 dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ya, dikatakan Tuhan semesta alam. Ini dia arti dari Jehovah Sabaoth. Ya, ia adalah Tuhan semesta alam, surga dan dunia. Bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi, bagi orang kaya dan miskin, bagi tuan dan budak, dia Tuhan semesta alam, dia Tuhan atas semua. Nama ini menggambarkan keagungan, kuasa, dan otoritas Allah. Menunjukkan bahwa ia dapat menggenapi apa yang telah ia tentukan. Dia selalu pegang janjinya, dia Tuhan. Bukan manusia yang bisa berdusta, dia Tuhan yang selalu memegang janjinya. Nah, ini penting, saudara, sangat penting ketika kita berdoa untuk mengenal Tuhan melalui nama-namanya, sehingga kita bisa menguduskan namanya. Sehingga tidak ada keraguan sedikit pun di hati kita when we pray. Kita berdoa seperti anak yang ngomong sama papanya sendiri dan tahu persis segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang anak ini pasti dipenuhi. Ya, disupply sama papanya. Apalagi Bapa yang baik, Bapa di sorga. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk belajar percaya bahwa kita bukan hanya umat yang punya Tuhan, tapi anak-anak yang punya Papi. Ya, saya tutup dengan satu quote saya, saudara. Ini satu perenungan bagi saya dan ini salah satu prinsip saya. Saya percaya hati tidak akan bisa sungguh berdoa kepada pribadi yang disangkali atau diragukan oleh logika. Ya, saya ulang. Hati tidak akan bisa sungguh berdoa kepada pribadi yang disangkali atau diragukan oleh logika. Itulah sebabnya penting untuk mengenal Tuhan melalui nama-namanya. Ya, ini baru sebagian kecil. Ya, udah ada seri sebelumnya dan aku yakin pasti akan dilanjutkan lagi. Ya, ketika kita mengenal seluruh nama Tuhan, kita menyadari pribadinya, dia sungguh-sungguh bisa dipercaya. Sehingga kita nggak berontak terus nih di sini, saudara. Kita nggak lagi menyangkali atau meragukan Tuhan. Gimana cara kita bisa berdoa dari hati kita kalau kita sendiri masih ragu, masih nggak sungguh percaya apakah bakal didengar ya? Apakah dia bisa melakukan sesuatu? Apakah Tuhan bisa melakukan sesuatu? Apakah dia sungguh berkuasa? Apakah dia sungguh pembuat mujizat? Apakah dia sungguh hadir? Apakah dia sungguh mendengarkan? Apakah dia sungguh gembala dan kita domba-dombanya? Adalah penting sekali lagi untuk mengenal Tuhan melalui nama-namanya, sehingga Anda dan saya bisa menguduskan namanya seperti yang Yesus perintahkan. Ya, ketika kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Aku berdoa biar ini sederhana, ya, nggak berbelit-belit, tapi bisa membantu bagi Anda dan saya, bagi kita semua untuk sungguh-sungguh mulai berdoa dengan kepercayaan penuh bahwa kita anak-anaknya dan Dia Bapa kita. Izinkan aku menutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir ya Roh Kudus di tengah kami, memampukan kami untuk mengerti dan percaya akan pribadi-Mu ya Bapa kami yang baik, melalui nama-nama-Mu. Terima kasih buat kedahsyatan-Mu yang bisa kami kenal melalui firman-Mu. Terima kasih buat bantuan Roh Kudus, sehingga daging kami yang lemah ini gak terus mengambil alih. Ya, logika kami yang terbatas ini gak terus menghalangi kami dari percaya dan berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Hamba berdoa biar Roh Kudus terus berbicara bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Roh Kudus bantu kami. Kami minta bantuan-Mu Roh Kudus kepada Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.